Dia bilang begitu. Yang kedua bukan cuma itu, ada daya tahannya. Itu ada seperti ada sel-sel yang kayak antibody. Kan imun segala itu keluar. Itu coba nanti saudara googling aja di internet, Profesor Dr. Singgi Gunarsa. Itu ibadah. Jadi saudaraku, menurut ilmu pengetahuan pun ibadah itu berguna. Bugar sama sehat dua hal yang berbeda. Ngerti saudara? Orang bugar belum tentu dia sehat. Betul gak saudara? Nah, itu ilmu. Tapi kalau saudara beribadah sambil lompat-lompat memuji Tuhan, langsung saudara Roh Kudus akan angkat semua susah-susah saudara. Beban saudara. Badan sehat, hati tenang. Itu namanya berkat. Katakan amin. Berkat yang seutuhnya itu hati terang, pikiran tenang, rezeki lancar. Itu dia saudara. Itu ibadah. Berkat yang ketiga, kita disayang oleh Tuhan. Apa yang terjadi kalau seseorang disayang oleh Tuhan? Ini yang membedakan. Maleaki menjelaskan ada perbedaan yang Tuhan buat antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Siapa orang yang beribadah malam ini? Coba angkat tangan. Ada dua hal yang Tuhan akan beri kepada orang yang dikenan. Orang yang berkenan. Orang yang beribadah adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Apa yang Tuhan akan berikan? Ada dua hal. Pertama, saya mau kasih tahu saudara. Saudara diberikan kuasa untuk menikmati kekayaan. Haleluya, katakan amin. Ayatnya ada. Tapi orang yang tidak beribadah, orang yang tidak dikenan Tuhan, tidak diberikan karunia untuk menikmati. Baca Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Ini yang pertama, kalau saudara dikenan Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan. Maksudnya Salomo ini ini orang paling hebat. Apa yang dicari oleh manusia, itu sudah dinikmati oleh Salomo. Orang cari apa? Kaya. Dia paling kaya di dunia pada waktu dia hidup. Orang cari kekuasaan, dia raja besar yang paling berkuasa. Orang cari kepintaran, dia paling pinter sedunia. Dia bilang, orang paling apes yang pernah hidup, orang paling apes sedunia adalah, dia bilang apa? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah. Untuk apa? Menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah apa? Kesia-siaan dan penderitaan yang mungkin beberapa di antara saudara berkata begini, Pak Sabta, kenapa kok dia wongnya jahat, wongnya kikir, wongnya pelit kate, ndak ada kasih, tapi kok bisa kaya? Kaya nian dia, tapi kikirnya seperti paman gober. Kok bisa kaya? Oh jawabannya, ndak mau percaya Yesus, ndak mau ibadah, ndak kata ibadah, ndak perlu Tuhan. Dia bisa kaya Pak. Katanya kalau kita menabur, kita bisa kaya. Tapi dia tidak pernah menabur apa-apa, kok bisa kaya? Jawabannya adalah, dia diberikan karunia, ya kan? Oleh Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Dia tidak kekurangan sesuatu pun yang diinginkan. Tetapi orang itu tidak apa? Dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Gak boleh nikmati kekayaannya. Cukup dijingok baik. Tapi gak boleh nikmati. Tandanya apa? Gak punya kuasa menikmati. Tandanya apa? Gak berani pakai duit. Yang kedua, kalau pakai duit sakit rasanya. Kaget nanti wong yang pakai saudaraku. Tapi orang Kristen yang beribadah, dia akan dapat kasih karunia. Wong lain yang mengumpulkan, saudara yang menikmati. Saudara mungkin gak punya apa-apa, tapi saudara berikan karunia untuk menikmati. Saudara mau gak punya karunia menikmati? Saudara harus dikenan oleh Tuhan. Saudara bisa dikenan Tuhan karena saudara dapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara dapat kasih karunia karena saudara beribadah. Katakan amin. Sudah ngerti di sini? Amin saudara. Yang kedua,
Yang kedua, orang yang kenal Tuhan bukan cuma dikasih karunia menikmati, tapi juga diberikan karunia untuk apa? Memiliki. Kita buka Alkitab kita, saudaraku. Ya, yang kedua ya adalah Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan apa? Hikmat, pengetahuan dan apa? Kesukaan, sukacita. Orang Kristen harus kalau dia suka beribadah, ada kasih karunia, suka ibadah ya, maka Tuhan akan berikan apa? Tambah pinter dia. Katakan amin. Dampaknya apa kalau dia penuh hikmat? Kerjanya jarang gagal. Katakan amin, saudara. Kalau dia kuliah, saya yakin, ya kan? Dia jadi mahasiswa yang terbaik. Kalau dia pelajar yang terbaik. Amin, saudara. Pengetahuan dan sukacita. Bisa nikmati segala macam. Itu Tuhan beri. Baca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi apa? Orang berdosa adalah orang yang tidak beribadah. Tidak percaya Yesus. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diapakan? Diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring ada 2 hal. Kalau saudara dikenan Tuhan, saya yakin saudara akan bebas hutang. Saudara akan bebas hutang. Beri tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Nah ini, kenapa? Saya lihat sini. Akan terjadi perpindahan kayak ada orang, ya kan? Karena saudara diberi hikmat, diberi pengetahuan, diberi sukacita. Jadi saudara pintar kerja. Dampaknya apa? Satu hari saya pernah dengar gitu, saudara, satu kesaksian, tapi di Amerika ya. Ini ada dia awalnya masuk, saudara, sebagai karyawan biasa. Tapi dia adalah orang yang suka ibadah. Dia adalah orang cinta Tuhan luar biasa. Suka ibadah. Pokoknya dia bilang, aku tidak mau kerja kalau hari Minggu. Aku mau ibadah, seharian aku mau ibadah. Aku akan layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia bilang begitu kan. Saudara, dia kerja karyawan biasa. Tapi karena dia punya hikmat, punya pengetahuan, sukacita terus. Jadi dampaknya apa, saudara? Dia disukai oleh banyak orang. Dia bisa nabung. Dia bisa, pokoknya bagus, saudara. Sampai akhirnya, saudaraku, lama-lama bosnya itu sendiri, saudara, mempercayakan kepada dia. Dia naik terus. Sampai akhirnya bosnya kasih dia sedikit saham supaya dia mantap kerjanya. Lama-lama, saudara, perusahaan itu dia beli dan menjadi milik dia. Jadi saya lihat ini ayat ini sudah pernah digenapi. Katakan amin, saudaraku. Nanti saya akan bagikan pada kita. Saya yakin Tuhan mau persiapkan umatnya di akhir zaman ini. Yaitu umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu kuncinya. Saudara harus dapatkan kasih karunia. Bangun salurannya. Yang keempat, saudara akan dikasihi, berkenan di mata manusia. Saudara mau gak disukai banyak orang? Kalau saudara saya disukai banyak orang, lihat, apapun latar belakang kita, saudara kan Tuhan akan bawa saudara naik, jadi berkat buat banyak orang. Di Alkitab ada seorang gadis, dia yatim piatu, tapi dia tuh punya seperti kayak ada favor, ada perkenanan. Perkenannya dari Tuhan, lalu perkenanan dari manusia. Waktu dia kecil, sebagai yatim piatu, tiba-tiba Mordekai lihat dia. Ini gadis, sudah kau tinggal sama aku be. Lalu langsung dibesarkan oleh Mordekai. Lalu setelah ada kontes, saudara, untuk jadi ratu, Mordekai bawa Esther, namanya Esther, saudara, untuk ikut kontes. Waktu ikut kontes ketemu yang namanya Sida raja. Sida ini namanya siapa? Hegai. Waktu Hegai lihat Esther, lalu jatuh hati Hegai. Ada apa, saudara? Kasih sayang turun buat Esther. Lalu Hegai bilang, Esther, aku akan persiapkan kamu secara khusus supaya kamu bisa menjadi seorang permaisuri atau jadi ratu. Turun dikasih, berkenan oleh manusia. Setelah dia ketemu lagi dengan raja, saudara, Ahasiweros, waktu untuk dites,
Raja waktu natap Esther, raja tiba-tiba timbul kasih sayangnya. Akhirnya raja bilang, aku pilih kau be. Saudaraku yang Kristus, orang yang beribadah adalah orang yang sedang membangun saluran kasih karunia. Berkat yang keempat dari kasih karunia yang utuh itu adalah apa? Saudara akan dikasihi oleh manusia. Kalau sudah banyak relasinya bagus. Relasi selalu berkaitan erat dengan apa? Rezeki. Rezeki saudara lancar karena relasinya bagus. Katakan amin saudara. Relasi bagus artinya disukai semua orang. Bukan kita mau cari muka. Bukan. Karena ada sesuatu. Ada roh Allah. Ada urapan yang turun dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ini yang Tuhan akan berikan pada saudara. Tapi harus ibadah. Ibadah itu ada dua jenis. Jenis pertama dari ibadah adalah ibadah pribadi. Katakan amin. Saudara harus punya bangun saluran ibadah, saluran kasih karunia dalam bentuk ibadah pribadi. Apa ibadah pribadi? Baca Alkitab. Katakan baca Alkitab. Setiap hari kalau bisa saudara baca Alkitab. Belajar firman Allah. Supaya saudara ada hikmat Allah. Katakan amin. Lalu saudara mulai berdoa bahasa roh. Kita sudah belajar tentang bahasa roh. Ya kan? Ada satu hormon endorfin yang menyebabkan saudara itu daya tahan tubuh itu bisa naik. Waktu saudara saya berdoa dalam bahasa roh. Waktu saudara mulai menyembah Allah. Katakan amin. Pagi-pagi saudara mulai datang. Sembah dia. Dan minta Tuhan. Waktu kita datang menghadap ke tata kasih karunia secara pribadi. Maka perkenan Tuhan akan turun. Ketika perkenan Allah turun atas hidup saudara. Maka waktu saudara keluar rumah untuk bekerja. Dengar baik. Maka ada perkenan manusia. Kasih sayang orang. Orang pada jatuh hati. Ada belas kasihan buat saudara. Orang-orang pada murah hati. Untuk berbuat baik sama saudara. Katakan main. Itu yang namanya ibadah pribadi. Salurannya. Yang kedua adalah ibadah bersama seperti ini. Katakan amin. Dengan ibadah bersama sini saudara tahu. Saudara sebagai orang Kristen tidak sendirian. Saudara punya keluarga rohani. Saudara punya keluarga saling bantu. Saling dukung, saling layani, saling memberkati. Siapa di antara saudara yang mau? Yang akan mendapatkan kasih karunia Allah. Coba lambaikan tangan. Bangun saluran. Supaya kasih karunia Allah sampai dalam hidup saudara. Hari-hari ini. Kasih karunia Allah itu adalah kuasa Allah. Yang bekerja dalam hidup saudara. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian Allah. Saya berdoa. Biar kasih karunia Allah turun dalam hidup saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Saudara butuh kasih karunia, Tuhan buka kedua tangannya. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Saudara butuh kemurahan Tuhan. Mari katakan Tuhan, aku sudah beribadah. Aku beribadah kepadamu Tuhan. Kau janji kalau kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Memuji, memuliakan Kau Yesus. Kau janji Kau akan berikan kami hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hikmat ini. Beri kami hikmat, minta hikmat Tuhan. Untuk saudara bisa selesaikan setiap pergumulan masalah. Minta hikmat Tuhan. Biar saudara diberikan kesehatan, minta kesehatan. Karunia kesehatan, kesembuhan, minta saudara.